melalui survei atau diskusi, identifikasi kebutuhan dan area di mana guru merasa memerlukan dukungan atau ingin membagikan keahlian mereka. Kayaknya kalau saya menjelaskan ini sudah dijawab oleh Pak. Ada yang memang dulunya berkecimpung di kurikulum. Mungkin saya cerita juga, saya dulu jadi kaprok, kepala program di sekolah kami itu. Kaprok itu mereka memegang kurikulum jurusan. Jadi harus tahu dengan kurikulum yang ada di jurusan. Makanya ketika saya diminta untuk berbagi, saya memberanikan diri. Seperti itu Bapak Ibu. Terus saya tidak memberikan format khusus, cuma saya memberikan contoh format yang saya buat berdasarkan acuan panduan pembelajaran dan asesmen PPA yang dikeluarkan BSKAP. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal bagaimana pengimplementasian di sekolah kembali kepada sekolah masing-masing. Memilih PTK untuk berbagi. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan yang sudah teridentifikasi, dapat menawarkan memilih PTK yang bersedia berbagi. Jumlah PTK yang berbagi dapat disesuaikan dengan waktu yang dialokasikan. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan juga. Menjadwalkan kegiatan, tentukan waktu dan tempat untuk pertemuan atau sesi berbagi. Ini bisa berupa pertemuan rutin, workshop, atau sesi berbagi informasi. Tadi seperti Bu Lisa cerita ya gitu kan, ada yang sekolahnya pakai 7 kali pertemuan, Masya Allah luar biasa banget ya. 7 kali 7 hari ya Bu Lisa ya? 1 minggu 1 hari, jadi 7 kali 7 minggu gitu ya. Luar biasa, jadi ada kontinuitas, ada rutinnya gitu Bapak Ibu ya. Berbagi bisa melalui di sekolah masing-masing Bapak Ibu, bisa melalui KKG ya, MKKS, MGMP Bapak Ibu. Biasanya kan kalau MKKS ada kegiatan program juga, KKG juga ada, kita bisa berbagi praktek baik. Itu yang dilakukan oleh CGP saya kemarin, GP. Beliau adalah di KKG. Jadi mereka ada program berbagi praktik baik. Karena kan ada memang di guru penggerak ya Bapak Ibu ya, ada program bagaimana komunitas belajar dan salah satunya mereka berbagi praktik baik. Oke, next. Nah ini yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung. Buat suasana kondusif di mana setiap guru merasa aman dan didukung untuk berbagi tanpa takut kritik negatif atau penilaian. Saya melihat dari sana gitu ya. Kelompok siapa Pak yang nomor 2 ini Pak? Ya, jangan takut dikritik ya. Yang kelompok ini jangan takut dikritik ya. Ya, jangan takut dikritik. Nah itu Bapak Ibu ya, kita mungkin kita harus berjiwa besar gitu ya. Menjadi orang yang berjiwa besar kan gak gampang ya Bapak Ibu ya, untuk menerima kritikan. Ketika kita dikritik orang lain, yang mungkin yang kita lakukan ada teknik stop. Pernah Bapak Ibu mendengar teknik stop dengan tarik nafas, ya mindfulness, tahan gitu ya, kemudian keluarkan, artinya kita mulai menenangkan hati dan pikiran. Daripada kita membuat suatu gesekan-gesekan, lebih baik kita bisa menahan diri kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi hal yang seperti itu bisa kita lakukan. Jadi ketika orang lain memberikan kritikan, mungkin jawaban yang paling singkat apa? Terima kasih atas informasinya gitu kan. Sangat membangun sekali, sangat inspiratif sekali. Walaupun dongkol ya Bapak Ibu ya, karena apa? Terkadang kita dalam posisi seperti itu, terima nggak terima, ya udah kita harus berpositif thinking, menerima kondisi itu dan selalu berpikiran bahwa oh ya mungkin orangnya seperti itu, mungkin karakternya seperti itu. Yang penting kita tidak menampilkan sisi negatif kita. Nah, hal yang seperti itu yang Bapak Ibu lakukan, pasti saya yakin Bapak Ibu lakukan kepada siswa. Bagaimana siswa kita berpositif thinking. Saya baru baca berita dari Bapak Ibu, ada kasus bullying ya di SD di Pangkal Pinang ya. Kasus bullyingnya ya sampai ninju gitu Bapak Ibu ya, karena memang pendidikan karakter kita perlu Bapak Ibu. Mungkin kita mulai dari sekolah kita, bagaimana anak-anak kita berpikir positif, bagaimana anak-anak kita bisa mampu mengelola sosial emosionalnya gitu. Ada kaitannya Bapak Ibu? Ada. Itu adalah satu berbagi praktik baik kita kepada siswa kita gitu ya. Oke,
refleksi dan apresiasi. Setelah setiap sesi atau kegiatan dilakukan refleksi, hal ini akan membantu dalam menilai efektivitas kegiatan dan membuat perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Berikan penghargaan dan pengakuan kepada guru yang aktif berpartisipasi dan berkontribusi. Ini bisa berupa pujian dan bentuk pengakuan lainnya. Saya sering mengatakan kepada anak-anak Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita memberikan apresiasi, nah kira-kira kita bertepuk tangan itu mengeluarkan cuan nggak? Tidak. Kira-kira kalau kamu ngasih cuan bisa nggak? Enggak. Kalau kamu misalnya pengen berbagi kepada orang dengan mengapresiasinya, kira-kira mau kamu yang gratisan atau yang berbayar? Pasti gratisan. Caranya tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan semua Bapak Ibu, jangan pernah pelit untuk memberikan tepuk tangan apresiasi kita kepada semua orang. Bagaimana kita mengapresiasikan dengan memuji yang membangun Bapak Ibu. Itu yang penting sekali ketika kita berada di sini Bapak Ibu. Ya mungkin ada hal negatif yang kita lihat, tetapi bagaimana caranya kita mengatur kata-kata kita. Seperti tadi ada public speaking ya, ada kelompok yang menyebutkan public speaking. Itu sangat perlu sekali Bapak Ibu. Terkadang kita melihat tadi ketika ada satu yell, ada sedikit trouble gitu, ada yang mulai gitu kan. Saya paling ini Bapak Ibu, karena ada kejadian di sekolah, ada yang mengatakan, nah kalau Bapak itu gak hadir kalian ya. Ada loh guru yang kayak gitu Bapak Ibu. Saya bilang kemana-mana, saya tunjukin. Nah, kalian belajar menghargai guru kalian. Segimanapun guru kalian, itu adalah guru kalian. Hargai dengan tidak mengatakan gitu kan. Nah itu adalah cara kita Bapak Ibu, karena anak-anak masih menjadikan kita sebagai contoh, figur, suri tauladan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu, don't worry ketika dikasih menjadi narasumber berbagi praktik baik, terimalah Bapak Ibu, kemudian aturlah waktu sebaik-baik mungkin. Seperti Pak Edwan tadi bilang, Bapak Ibu kita sudah melewati S1, berarti pola berpikir kita lebih cepat dibandingkan orang yang akan Bapak Ibu lakukan apa, kemudian tujuannya apa, dan kemudian estimasi pelaksanaannya. Iya Bapak Ibu ya. NSBPD Bangka Belitung berbagi, inspirasi, mendesak. Oke, silakan Bapak Ibu memulai. Saya ya, yang kemudian saya tuangkan di format yang sudah disediakan. Jadi kalau saya lebih ke pengembangan terhadap sesama rekan sejawat. Yang pertama untuk jangka pendeknya, teman-teman rekan-rekan di veteran sekolah kami dulu, mungkin ada beberapa teman yang berpotensi untuk bisa berbagi juga, tetapi dia punya banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun tantangan-tantangan yang belum bisa dia hadapi. Jadi kita bentuk dulu komunitas teman-teman yang bisa berpeluang untuk berbagi tentang kurikulum Merdeka ini dan juga dalam pembelajaran. Jadi kami ada beberapa rekan guru yang mungkin public speaking-nya bagus atau yang penguasaan tentang pemahaman dia tentang pembelajaran kurikulum Merdeka sangat bagus. Itu bisa kita rangkul sama-sama. Kita kayak ngobrol-ngobrol biasa saja, tidak terlalu formal begitu. Ini rencana jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka menengahnya, karena sudah ada beberapa kali pertemuan di beberapa sekolah untuk berbagi, di situ saya menemukan beberapa guru yang berpotensi, ya mungkin ilmunya bahkan lebih baik dan lebih bagus daripada saya. Jadi ini kayak menemukan mutiara ya di lautan. Dan ini yang kita coba gandeng, kita rangkul, kita bentuk komunitas NS di gugus sekolah kita. Karena di SD biasanya ada gugus, kalau kami di Kecamatan Mentok ada gugus 1, gugus 2, gugus 8 ada. Nah itu satu gugus ada NS-nya. Nanti di saat kita diundang misalnya untuk diminta untuk jadi NS di sekolah lain atau di tempat lain, komunitas lain, saya berhalangan atau saya kewalahan, saya bisa minta bantuan atau mendelegasikan atau merekomendasikan rekan-rekan lain yang berpotensi
tersebut. Jadi kita berkolaborasi lah seperti itu. Jadi tidak seperti yang awal tadi saya sebutkan kemarin, kewalahan lagi begitu. Dan kita tahu kapasitas diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk jangka panjangnya, mungkin kita akan secara rutin setelah teman-teman ini di komunitas NS-nya mungkin sudah berbagi ke sesama temannya di sekolahnya sendiri ya, minimal ya, setelah kita kasih kasih bertukar pikiran, saling menginspirasi, dan juga kita sempat berbagi di sana apa yang sudah dicapai ya. Dan mereka bisa sharing bersama-sama. Jangka panjangnya kita akan terus secara rutin, secara berkala sebulan sekali mungkin ya, untuk saling berefleksi gitu. Seperti kita hari ini. Kalau kita hari ini mungkin berefleksinya setahun sekali ya, setiap akhir tahun. Nah, mungkin bisa kita agendakan ya minimal kalau bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali lah begitu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, jangan dulu Pak Wito, terima kasih luar biasa ya. Jangan dulu Pak. Wah, Ya, terima kasih luar biasa sekali ya Bapak Ibu, programnya atau rencana tindak lanjutnya berdampak dari lingkungan sekitar. Kemudian di mumpung ini ketemu para GP-GP ya Bapak Ibu, mungkin sekalian nanti boleh disampaikan koordinator GP-nya. Ketika mungkin ada yang punya program seperti Pak Suwito, sebenarnya koordinator GP nasional itu dengan stok pembicaranya yang banyak, boleh menghubungi saya. Nanti saya koordinasi atau kolaborasi dengan GP nasional karena mereka punya stok tentu saja narasumber. Public speaking juga menjadi orientasi atau program dari koordinator guru penggerak. Memang how to speaking di depan publik walaupun kita guru gitu kan, karena seperti kata Pak Eko tadi audiens kita berbeda, kita butuh skill yang berbeda. Jadi mungkin silakan Bapak Ibu guru penggerak silakan berkolaborasi dengan koordinatornya. Bu, saya butuh karena memang banyak sekali pelatihan yang memang seperti ada yang dari Kornas gitu, Mbak Maureen itu dia memang melatih public speaking. Dia juga sudah bergelut dengan Cikal, sekolah Cikal, sering ikut pendidik Nusantara seperti itu. Jadi walaupun kita guru penggerak, mari kita tetap berkolaborasi ya Bapak Ibu, walaupun kita jauh di mata maksudnya. Ada perlu apa-apa Bapak Ibu punya koor, silakan disampaikan ke situ. Oke, karena Pak Suwito bersedia untuk menyampaikan NTL-nya, seperti saya sampaikan tadi ada door prize. Wow, terima kasih. Selamat Pak Suwito. Badung dari Pembina Tanjung Pandan. Walaupun nama saya Megawati, saya bukan mau kampanye ya. Oke. Sekolah kami memang sudah ada jadwal kalau untuk kegiatan berbagi, tapi kami lebih banyak sebelumnya kegiatan berbagi secara luring. Jadi untuk kegiatan di tahun depan kami sudah punya program, sudah punya rencana, mungkin akan dilakukan secara daring karena mengingat waktu dan keterbatasan sebagai seorang guru sudah sering meninggalkan kelas. Mungkin itu salah satu solusi yang kami ambil untuk tahun depan. Kalau untuk tahun depan kita sudah koordinasi juga karena basic kami dari sekolah penggerak. Jadi kami memang sudah ada planning untuk pengimbasan beberapa sekolah. Tapi kami tidak sendiri Bapak Ibu, kami juga melibatkan koordinator guru penggerak, kemudian bekerja sama juga dengan beberapa sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Belitung. Jadi semuanya juga kami rangkul. Karena kalau saya sendiri rasanya tidak sanggup menyampaikan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan semuanya. Jadi kita bergandengan tangan, kita saling memberikan semangat, ya, supaya terwujudnya apa Bapak Ibu? Merdeka belajar, merdeka bermain. Kalau sebuah foto, video itu kita unggah ke media sosial tadi. Kalau BGP kan mungkin mengunggah kegiatan yang event-event, nah kita turun aja dari situ.
Jadi biar lebih terasa ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita dapat menyentuh seluruh guru yang tidak dapat bertemu dengan kita secara langsung, yaitu mengadakan seri webinar baik itu